Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya ustaz wal ustazah. Ada masyaallah pada walakan saimil aibat tidak kutu umat Muhammad ajib salam ibina syar. Ya Muhammad angkanung sarehe jarehe ho. Syukriya kal-kale kebab kal kunal kicel. Tauce more batehe jawabehe barokahe Wa yukum asadan tahiyatan min fadlika rabbi wa tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan ilaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang mulia guru-guru kami, abi umi yang kami takzimi, wali santri yang kami hormati, para santri yang kami sayangi. Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, Allah yang telah menciptakan samudra yang begitu luas, Matahari yang begitu terang, manusia sebagai khalifah alam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dari sifat takabur, yang jeleknya pitutur, senantiasa bersyukur, walaupun makannya sayur jamur, nasinya nasi bubur. Insya Allah pas masuk ke alam kubur tidak hancur babak belur. Gedebar gedebur, tabur hits. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada baginda tercinta, hakim tertinggi anti korupsi, jaksa termulia yang arif dan bijaksana, pengkikis habis segala macam ajaran komunis dan kapitalis, penghancur segala macam kezaliman. Ya Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, mau masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan. Ada 4 amalan jika kita ingin masuk surga. Bahkan surga pun merindukan orang yang mengamalkan 4 golongan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu mustamatun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi sahri Ramadan. Yang artinya surga itu merindukan 4 golongan. Siapa mereka? Yang pertama rajin membaca Al-Quran, yang kedua senantiasa menjaga lisan, yang ketiga rajin memberi santunan, yang keempat berpuasa dengan
hadirin, yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca satu hurufnya akan mendapatkan pahala. Satu pahala Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Semakin banyak ayat yang kita baca, berarti semakin berlipat-lipat pahala kita. Mantap apa mantap? Mantap dong. Yuk baca Al-Quran. Yang kedua, waqafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Lisan terkadang bisa mendatangkan kemuliaan bila baik yang diucapkan, tetapi bisa mendatangkan kerugian bila tidak mampu menjaga ucapannya. Mohon maaf hadirin, gara-gara suka ngomongin orang, lisannya sariawan, kalau sudah kebiasaan ngomongin orang pakai ketikan tangan, tapi ngetikin SMS di media sosial, betul? SMS suka mencaci sesama, SMS Suka memfitnah sesama, SMS suka menghujat sesama. Nauzubillah. Oleh karena itu, apabila kita tidak bisa berucap dengan baik, lebih baik diam. Yang ketiga, wa mut'ibil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Rajin sedekah, tidak pelit, tidak kikir, merege hesek, latakun bakhil. Harta yang kita sedekahkan secara hitungan matematika memanglah berkurang, tetapi pada hakikatnya Allah akan melipat gandakan harta tersebut. Berapa bu? Bi'asri amsalha aw sabi'atin bihim, 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat jika kita sedekah dengan ikhlas subhanallah. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan iman, ikhlas, maka akan Allah ampuni dosanya di masa yang lalu. orang yang berpuasa harus sabar, sabar menahan amarah, Sabar terkena musibah, sabar lelah kuliah, sabar yang belum menikah, sabar untuk hadirin yang kehabisan rupiah, betul? Oleh karena itu, jangan ngaku orang beriman tapi tidak mau melakukan 4 golongan tersebut. katanya tuh beriman, Tapi malas beribadah, katanya tuh beriman, tapi masih suka riba, katanya tuh beriman, tapi sholat bolong-bolong, katanya tuh beriman, tapi masih suka bohong, katanya tuh beriman, goreng tahu pakai ini, katanya tuh beriman, bikin tahu pakai formalin, katanya tuh beriman, tapi suka mabuk-mabukan, katanya tuh beriman, tapi suka capek-capean. Jaga teroret, jaga teroret, jaga hati ini tekor. Jaga teroret, jaga teroret, jagalah iman ini. Don't forget 5 Qutb from Little College Usuludin Islamic Boarding School. Latan sana sohihul khamsu min mudirul mahad usuludin. Jangan lupa 5 pesan dari pemimpin pada pesantren terpadu Usuludin. Use time well,
Istagil waqta fima yufiduka. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Clean your heart and mind. Tahir qalbaka wa fikraka wa qaulaka wa fi'laka. Sucikan hati, pikiran, perkataan dan perbuatan. Establish brotherhood, explore the potential and get the invisible. Kun aunan li ikhwanika wa tasil imkanatika wa tatalla injazatika. Jalin ukhuwah, gali potensi dan raih prestasi. Make with the morals, knowledge, ancestral and istiqomah. Tahala bil akhlaqi wal ilmi wal ikhlas wal istiqomah. Berbuatlah dengan akhlak, ilmu, ikhlas dan istiqomah. Be patient and be grateful. The quality of belief and pity. Isbir washkur waqi imanaka wa taqwaka. Sabar dan syukur serta tingkatkan kualitas iman dan takwa. Welcome to our college, Usuluddin Islamic Boarding School. Ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadzal ma'had. Selamat datang di pondok pesantren terpadu Usuluddin. Usuluddin, wahana pendidikan dan ibadah mencetak generasi khairul ummah. Lastu bi khairin minkum walastu bi ahsani minkum. Walakin syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya sekali lagi kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak saleh, salehah, sukses, bermanfaat, menjadi generasi khairul ummah, generasi yang beriman, bertakwa, beramal saleh, berakhlak, bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini ya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Usuluddin. Yang putri coba, mana yang lebih keras? Putri atau putra? Putra dulu. Salam Usuluddin. Yang putri, salam Usuluddin. Menang putra. Itu filosofinya ketika dua-duanya salam Usuluddin tidak ramai, tetapi ketika dilombakan ternyata lebih ramai. Itulah itu, ketika ada persaingan baru kita motivasinya luar biasa. Kalau kita nggak ada persaingan, nyantai. Makanya di Usuluddin banyak persaingan, meningkatkan kuantitas tinggi. Seperti halnya saya di Jepang, selalu banyak persaingan, sehingga selalu bergerak dan berbuat. Indonesia nyantai, belajarnya nyantai. UIN itu nggak usah disebutkan di mana-mananya, ya hasilnya enggak bisa kita lihat. Tapi kalau di luar negeri, syarat masuk harus bisa bahasa Inggris. TOEFL-nya nilainya 500. Persaingan. Anak-anakku bersekutu, la hajat takalam. Ana urid an awtilakum ba'd. Amma yata'allaqu bi hadzal ma'had as-sunnah. Isma'u jaydan. La hajat takalam. Sukses Usuluddin. Yang putri, sukses Usuluddin.
Putra, sukses Usuluddin. Sekarang gabungkan dengan penuh semangat. Hidup Usuluddin. Bu, tolong jawab. Assalamualaikum. Nah, tuh. Itu juga ada filosofinya. Ketika kita assalamualaikum, ibu jawab waalaikumsalam. Ketika kita sama anak santri, lah. Itulah apa yang kita lakukan. Semakin kita keras melemparkan bola ke dinding, jangan ikut-ikutin. Semakin kita keras melemparkan bola ke dinding, maka bola itu akan keras mantul kepada kita. Itulah amal baik yang kita lakukan. Wasi'atul fil rizki, Allah luaskan, wa baraka fil mal, berkah, daf'ul bala'i wal amr, dan lain-lain. Yang selanjutnya anakku, Abi memberikan semangat, anak-anak semangat. Maka saya sebagai pemimpin pesantren semangat dalam mengelolanya, sehingga anak-anak kita berprestasi. Dan semangat, ada yang gak semangat, ya sudah mental. Oleh karena itu anak-anakku, sekali lagi, santri Usuluddin, itulah yang diajarkan di Usuluddin. Bagaimana anak santri beriman, bagaimana anak santri bertakwa, dan bagaimana santri itu membiasakan beramal soleh. Jadi kalau ada yang tidak baik, tidak diajarkan di Usuluddin. Oknum. Kadang-kadang kan mohon maaf, orang kadang-kadang kebaikannya itu pesantren sudah biasa, tapi kalau salah dikit, wah, kayak seperti nun jauh di sana. Ada sesuatu permasalahan, bubarkan tuh pondoknya. Nah, kenapa? Enggak. Ya oknumnya saja yang dipenjara. Nah, kenapa pondoknya? Ya itulah kita kadang-kadang, mohon maaf, sedih rasanya. Tetapi kalau pondok pesantren 30 juz, nggak ada yang mengekspos. Padahal kalau mengekspos dan orang melihat bacaan itu, kemudian tertarik dan masuk pesantren itu, maka pahala bagi wartawan. Man dalala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka tapi wartawan nggak begitu. Tapi oknum wartawan juga mohon maaf nggak semua. Oleh karena itu, kenapa ini berhenti? Ya Pak, putus-putus. Ini mengganggu bicara juga ya. Harus dua. Testing. Sering saya katakan sama anak-anak, kesalahan kamu kecil akan besar karena kamu santri. Tapi kebaikan kamu besar akan kecil karena kamu santri. Apalagi ustaz, apalagi kiai. Apa contohnya? Kesalahan kecil akan besar. Santri liburan nyolong ayam dibandingkan korupsi pejabat, kan kecil nyolong ayam ini. Tapi kalau yang dilakukannya santri, apalagi bapaknya itu ada permusuhan dengan lawan-lawannya biasa. Itu anaknya nyolong ayam, padahal di pesantren. Betul. Tetapi kebaikan santri akan kecil di masyarakat karena kita santri. Apa kebaikan yang besar? Akhlaknya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasa Senin Kemisnya luar biasa. Seperti santri Usuluddin, MC bisa, qori bisa, kultum bisa, ceramah bisa, membaca doa bisa.
makan bisa, habis acara itu jagonya. Tapi apa kata masyarakat? Biasa, biasa mani. Itu bahasa Prancis. Biasa. Wong kerjaannya santri begitu. Betul-betul. Makanya hati-hati kita ini. Kalau jatuh sejatuh-jatuhnya. Sering saya ngomong sama ustaz-ustaz. Oleh karena itu sekali lagi bapak-bapak, itulah nilai yang kita didik sama santri. Sekali lagi nak, yang keras nak, mudah-mudahan doa kalian dan kita kumpul di surga insya Allah. Santri Usuluddin, amin. Mudah-mudahan anak kita bisa mengamalkannya ya Bu ya. Amin ya Allah. Ini dengan doa dari kita semua. Karena godaannya kan luar biasa. Setan itu gak suka dendam sama manusia. Makanya digoda minal jinnati wan nas. Tapi insya Allah ada kunci-kuncinya di pesantren. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hadha majlis ajma'in wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan potensi apapun yang dimilikinya, a'zamu darajatan indallah, sebaik-baik, seafdal-afdalnya, setinggi-tingginya derajat di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka-mereka orang yang sukses, berhasil, beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammiha makarimal akhlaq. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dengan perniatan thalabul ilmi sabilillah sampai kembali. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadir di tengah-tengah kita Mudiratul Ma'had, istri tercinta Ustazah Hajah Wawat Sukmawati SNM. Dalam silaturahmi saya kenalkan. Nah, ini istri saya Bu. Ini berdiri. Nah, ini itu yang kacamata. Itu istri saya. Jadi kalau saya menggandeng orang lain tegur ya, Pak Yani, ini istri yang berapa? Nah, satu. Ya Bu ya. Kemudian hadir tengah-tengah Ananda Najla Izzat Rafiqah. Nah, ini anak pertama saya yang kemarin nikah. Nah, kemudian suaminya Ustadz Nazla, Ustadz Irsyadul Ibad LC. Ini menantu saya yang dari alumni Sudan, lulus dari Usuluddin, kemudian mendapatkan beasiswa di Sudan. Kemudian beliau juga seorang tari, hafid dan lain-lain, bahasanya juga bagus. Alhamdulillah, penerus pesantren insya Allah. Kader, senang rasanya orang tua kalau suatu saat generasinya sudah siap. Karena apa? Saya terus mencari pondok yang mati itu nggak siap kaderisasinya. Kiainya meninggal, anaknya nggak siap. Oleh karena itu kita tidak mau seperti itu. Ingin Usuluddin itu 1, 2, 3, 4, 5, 1000 Usuluddin insya Allah, termasuk anak-anak kita nanti ya Bu ya. Amin, amin. Bahagia rasanya anak kita memiliki pesantren. Hadir di tengah kita juga Kakanda sebagai penasehat dan juga pengawas pesantren. Alhamdulillah beliau peduli dengan pesantren. Kakanda Bapak Rodi SH beserta istrinya tidak. Oh ya, ya, ini kakak pertama saya nomor 4. Ibu kurang sehat ya. Nah ini ada besan saya, ibu datang. Para ustaz-ustazah, anak-anakku bil khusus yang saya muliakan, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin. Tempatnya surga insya Allah para wali santri yang hadir pada kesempatan ini. Syukran, jazakallah khairan. Insya Allah berkah hadir ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tidak bisa disebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan ya Allah kita selalu diberikan hidayah, inayah, maghfirah, amin. Keselamatan, rahmah, barokah, amin. Perlindungan, kekuatan, kesehatan, amin. Dan ending kita semua ya Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surga kita semua ya Allah ya Rahman ya Rahim, amin. Amin ya Majid as-Salim. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah, Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih, kasih penyayang tak pandang sayang, maha bijaksana tak pandang tempat dan suasana, yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang terasa, nikmat sehat. Sehat semua Bu? Sehat semua? Alhamdulillah. Ujian kemarin kita lolos Corona, ada sebagian yang tidak lolos, teman saya yang lolos, dipanggil oleh Allah. Betapa nikmat Allah yang luar biasa. Teman saya di Bogor, ya Allah, ya Masya Allah, nikmat Allah terasa. Saat itu rebutan oksigen, tabung oksigen itu berapa saya beli untuk menyambung nyawa. Nah sekarang kita ini diberikan oksigen oleh Allah gratis, tapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ini diberi peringatan, baru ingat sama Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lupa dengan Allah. Amin. Fadkuruni adkurkum, ingatlah aku pun akan ingat. Itu Allah. Begitu juga abinya. Abi akan ingat santri ketika santri ingat sama abinya. Bagaimana abi ingat dengan wali santrinya nggak pernah datang ke abinya. Nah sekarang datang, alhamdulillah. Nah, Allah juga begitu, Rasulullah juga begitu. Saya akan memberikan syafaat kepada umatku yang sering membaca sholawat kepadaku, yang ingat aku. Nah, oleh karena itu saya apresiasi wali santri yang telah datang ke saya. Kemudian kadang-kadang bawa terik. Pak Yai malu saya bawa terik. Wah, di pesantren jangan terik. Apa aja makan, berkah di pesantren. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Gak usah bawa apa-apa, yang penting silaturahmi itu penting. Karena bukan SMA, pondok. Pondok itu bukan nilai saja, bukan kognitif saja, tapi ada keberkahan. Ini pondok. Anak kita nggak biasa-biasa saja nilainya, tapi di masyarakat berkah. Ridho kiainya, doa kiainya. Anak saya ini ada yang sekarang ini sudah mendirikan pesantren, berkah. Bahkan supir sekarang bisa ceramah. Dari mana belajarnya? Karena keikhlasan kiai. Ini pesantren itu beda dengan yang lain. Makanya mohon maaf, pesantren itu ada kiai, ada ustadz. Kalau ada pesantren dan ada kiai, ini bukan pesantren itu. Mohon maaf, saya sebagai ketua forum, Pak Yai apakah dia pesantren? Kiainya nggak ada kiainya di sana, direktur. Wah, itu karakteristik pesantren itu ada kiai, ada ustadz, ada asrama, ada kitab kuning dan lain-lain. Kalau hilang satu nggak bisa, bukan pesantren. Mari kita syukuri. Jangan menunggu kaya dan sukses baru kita bersyukur, tapi bersyukurlah kita, insya Allah akan kaya. Ini janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukurilah, insya Allah Allah tambah. Ini banyak teman-teman saya, masya Allah, yang hadir pada kesempatan ini. Saya pun hadir tuh kan belakang, masya Allah. Syukuri istri yang pertama, insya Allah Allah tambah. Maksudnya istrinya bukan kuantitasnya, kesolehannya. Mau langsung marah aja ibu rumah sama ibunya, Pak Kiai. Kalau bicara begitu sensitif sama ibu rumah. Tapi kita ini kayaknya serius terus nih, karena memang waktunya mepet. Makanya fokus kepada apa yang akan saya sampaikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ibu nanti undang saya, baru kita canda-canda kan. Jadi kalau sekarang canda habis waktunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai pimpinan pesantren bersama keluarga tentunya mengucapkan banyak terima kasih.
Syukran kehadiran. Jazakallah khairan. Iringan doa dari saya, dari kami semua. Mudah-mudahan ya Allah, kita semua ini, semua anak kita soleh-soleh, sukses, bermanfaat ya Allah, amin. Kita diberkahi, dirahmati Allah, ending kita surga insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Karena mohon maaf, tidak sedikit wali santri itu sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian setelah anaknya bermasalah, baru menyadarinya, ya Allah Pak Yai, saya hilang selama ini ngurusin pekerjaan saja. Anaknya diberhentikan, Pak Yai, saya akan bangunkan gedung Pak Yai, asal anak saya di sini. Nggak bisa. Jangankan orang lain, 1 tahun, bukan 1 tahun, 3 bulan kita mendirikan pesantren. 2001 sudah 2 orang yang saya keluarkan. Karena apa? Melanggar disiplin tadi. Padahal cinta saya mengingatkan, nah, jangan melanggar disiplin. Disiplin bukan untuk dilanggar. Apapun perintah-perintah itu nggak usah digagas-tuliskan. Yang penting taati. Pusing kalau kita nggak taati. Nah, lambat ke masjid diomelin, lambat ke sekolah diomelin, pusing di pesantren. Dilanggar Islam yang keras. Siapa yang mencuri, potong tangan. Walaupun orang itu siapapun orangnya, ganteng, cantik dan lain-lain, potong tangan. Islam. Siapa yang berzina, rajam. Islam. Lah kita cuma bayar 5 semen. Nah, kalau suruh minta matret uang, bukan itunya, tanggung jawabnya. Karena apa? Kalau nggak ada sanksi, anak itu kabur-kaburan aja. Syukur selamat. Kalau nggak selamat, bapak marah sama saya. Pak Yai, anak saya kemana? Saya kan sudah serahkan ke sini. Ini terjadi saya waktu saya di Latansan, tempatnya Ben Wali, anak didik saya itu. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bapaknya marah. Bawa polisi, akan dipermasalahkan pondok ini. Di rumah nggak ada, di pesantren nggak ada. Kemana anak ini? Akhirnya apa? Doa semua santri datang, dia nyul, alhamdulillah selesai, masya Allah. Nah, kenapa kamu nggak pulang? Ngumpul di teman yang berhentinya di Pandeglang. Rupanya duk yasinan kita, doa kita itu terijabah. Akhirnya apa? Pulang nggak betah. Masya Allah. Hampir di penjara kiainya, saya pengasuhan pada waktu itu. Marah-marah. Tuh kan? Nah, Usuluddin kalau mau kabur, dimasak semen, kasihan orang tua. Dimasak semen. Perjanjian, kasihan orang tua, datang-datang bukannya prestasi, malah apa namanya, semen-semen. Tuh kan? Sanksi itu untuk rem. Ya Bu ya. Ini saya tabayunkan dulu karena wali santri kan macam-macam lah, biasa. Apa sih sanksi-sanksinya, uang lagi. Nah gitu, padahal mohon maaf, cinta abinya itu supaya benar-benar kalian jangan melakukan. Kalau sudah melakukan, mohon maaf, jangankan bapak-bapak, ibu, bapak. Contoh cerita tadi, saya lagi ceramah di Banten, ada anak yang mohon maaf datang ke saya, Pak Kiai, boleh nggak anak saya ini nyantri di tempat Pak Yai? Saya bawa, kemudian singkat cerita, sepupu yang satunya 3 bulan di pesantren, baru mendirikan pesantren, sudah pacaran. Sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, dikeluarin. Bapak datang pada waktu itu, Taufik, bisa nggak rayu jangan dikeluarin, dia deket sama ibu kamu. Kemudian sering nyapu, sering masak. Nggak bisa Pak, dialog sedikit sama bapak menyadari, ya sudah kalau gitu. Sedih. Yang selanjutnya, wah cerita keponakan, nggak bisa. Oleh karena itu cinta saya itu seperti sekarang, mengingatkan kepada wali santri supaya saling mengingatkan. Ya Bu ya. Nah, makanya sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Ini permata kita ini. Ini adalah mohon maaf mutiara kita yang tidak ada lebih baik dari yang lain. Kerjaan kita tinggalin demi mutiara kita, permata kita ini. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Permata kita, masya Allah. Ini mahal. Kenapa Ibu? Lahan ya kalam, Isma'u, Usuluddin. Lahan ya. Kalau sudah Usuluddin ya, ada model.
Sampai mana saya bicara tadi? Ayo, guys. Apa? Mutiara. Ibu itu, wih, natap saya tajam bener, takut saya juga. Ya, Bu, bagus. Mutiara. Ini anak-anak abinya ini, Masya Allah. Oleh karena itu sekali lagi, anak kita ini sudah tepat masuk pesantren tersebut. Kenapa? Janji Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya dunia akhirat, bukan orang lain, abinya sendiri. Datang terlambat, bupati lihat, ajudan, Pak Yai di belakang, suruh ke depan, masuk. Bahagia nak, rasanya percaya sama abinya, bangga di dunia, apalagi di akhirat nanti. Yarfa fi'il mudhari itu kullu fi'lin yadullu ala husni amal fil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari itu sekarang, present, no, mustaqbal, future, atau sekarang di dunia akan diangkat derajatnya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar dengan ilmu sabilillah, jangan takut ibu-ibu. Makan di pesantren berkah, minum jadi vitamin, tempe jadi ras daging dan lain-lain. Ada sebuah pesantren yang gak usah disebutkan, makan daging terus, banyak yang sakit daging terus, membayarnya mahal, sapi dan uang berpuluh-puluh juta. Orang mampu semua di sana, tapi banyak yang sakit. Makanya berkah ini di pesantren, rasa semuanya enak, berkah, capek makan lalap terus, nggak bisa kalau nggak ngalami keberkahan itu. Masya Allah. Tuh, wa ana talib ilmi yastaghfiru lahu kullu syai' hatta hitanu fil bahr. Yang menuntut ilmu itu didoakan oleh seluruh makhluk Allah, malaikat, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang di sekitar kita mendoakan hatta hitanu fil bahr, sampai ikan di dasar lautan berkahi anak yang sedang kolabor ini, ampuni dosa-dosanya, termasuk orang tuanya kecipratan berkahi itu. Masya Allah. Kita menanggung manusia mati terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiganya untuk kita, anak yang soleh. Saya sering berdialog dengan Wahabi, Muhammadiyah, NU, Al-Khairiyah, Al-Irsyad, Mataul Anwar dan lain-lain. Tapi kalau anak kandung, anak kita yang kita lahirkan berdoa, nyampe sama kita, nggak ada khilafnya. Kalau orang lain berdoa, oh nggak nyampe Pak Yai, itu masing-masing lah, pembahasannya panjang. Tapi anak yang kita ini, di dunia dan di akhirat, lagi disiksa, disetok, ada kiriman doa. Tuh, apalagi di dunia ini, semua apa yang dilakukan anak kita di dunia ini tertransfer. Yang di pesantren ini lagi ngaji untuk orang tua, lagi tahfidz, tertransfer ke orang tuanya, lagi apapun kebaikan tertransfer oleh kita. Dahsyat sekali ya Bu ya. Ini mutiara kita ini, Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu tugas orang tua satu, mendoakan, enggak henti-hentinya. Doakan orang tua di mana saja, di kapan saja, ba'da sholat baik, malam tahajud baik. Ya Allah, betahkan anak saya, rahmati, berkahi. Kenapa? Setan ganggu, minal jinnati wal nas, jin dan manusia. Kenapa? Yang masuk di pesantren ini kan macam-macam, mohon maaf. Ada juga yang katanya pesantren bengkel. Pak Yai, anak saya ini nyuri, anak saya tahu di mana saja ketahuan uang saya ini, dibantah ketahuan. Ilmu apa anak saya? Sudahlah, saya masuk ke pesantren, saya serahin sama abinya, sama Ustaz Rafiq. Tapi kan kelakuan namanya nggak berubah, nggak langsung berubah. Makanya ada wali santri ngomong sama saya, Pak Yai, kok di pesantren ada yang nyuri Pak Yai? Kalau anaknya kayak anak bapak semua aman, tapi kan mohon maaf, yang datang ke sini ini beragam sifat, kelakuan. Makanya sabar. Kalau mohon maaf kayak istri saya jadi berkah. Kalau sudah hilang, dicari tidak ada, ya Allah sudah ikhlaskan.
Mudah-mudahan menjadi pahala kita dari sedekah. Begitu saja, karena pusing kalau marah-marah terus. Akhirnya apa? Daripada kalau kita marah-marah ketemu syukur, kita datang, Pak, Mas Tuhan, mohon anak saya hilang sendalnya hilang, bisa dicari nggak? Udah Pak Yai, nggak ada ini, sudah kita ikhlaskan. Anak saya yang kedua, EMSD-nya itu saya pesantrenkan, cari-cari yang memadukan pesantren bahasa dengan tahfidz. Ke Kudus, kemana-mana, kemantingan, kemana-mana, saya cari-cari, tidak ada yang memadukan bahasa dengan tahfidz. Ketemu di Bogor, dimasukkanlah kita, anak kita itu SD-nya di sana. Tetapi apa? Tamat dari SD, saya tarik ke Usuluddin. Karena apa? Bahasanya nggak jalan, malah bahasa Sunda anak kita. Saya pikir bahasa itu bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu iqra, bacalah. Bukan baca saja, tapi mengkaji, memahami, dan mengaplikasikan bagaimana Al-Quran akan menjadi sebuah petunjuk kalau kita nggak ngerti isinya. Makanya anak kita pengen tahfidznya iya, bahasanya iya. Nggak ada itu yang memadukan itu. Makanya Usuluddin ada bahasa, ada tahfidz. Anak kita ada yang 30 juz di sini, alhamdulillah. Tapi bahasanya jalan. Alhamdulillah, ini berkat dari anak kita yang kita cari-cari dan lain-lain. Mendoakan. Yang kedua, kalau ada permasalahan apapun, jangan sampai putus asa. Ya sudah, kalau berhenti aja. Jadi ini 1 bulan pengen berhenti di rumah, didiemin aja sama orang tua, dicuekin. Akhirnya apa? Pagi-pagi, Pak, saya mau ke pesantren lagi, nangis orang tua. Alhamdulillah, doa saya dijawab. Masya Allah. Coba kalau orang tua nggak sabar, ya sudah, kalau berhenti saja. Oh, nggak bisa. Jadi sungguh-sungguh dan sabar itulah kunci. Makanya anak santri baru, man jadda, man sabara, itu kunci. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat, siapa dia yang bersabar beruntung. Kenapa? Surah Allah berkata, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Jangan kau kira iman takwamu, derajatmu, anakmu akan baik, anakmu akan soleh-soleha sebelum saya uji, kata Allah. Untuk apa? Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Untuk mengetahui kita ini sungguh-sungguh enggak. Nih Pak, ini yang kacamata nih, Pak Ustaz Yusuf. Oh, ingat betul, anaknya nggak apa, dipukul kalau nggak salah dulu ya. Pak, kaget saya, anak perempuannya dipukul. Pak, biar Pak ini setannya ini. Tapi anaknya sekarang di Usuluddin sudah 17 tahun ya, selesai di Usuluddin ngabdi 17 tahun lebih, luar biasa. Ini contohnya, Masya Allah, ujian Allah itu. Waktu itu mungkin sudah kesal. Pokoknya kalau saya nggak diberhentikan di sini, saya akan kabur. Nah, gitu kan dulu. Anaknya, kalau memang saya nggak berhenti, pokoknya saya mau bunuh diri. Ngeri juga. Tetapi bapaknya santai saja. Saya juga santai, karena memang 30 tahun dengan pondok. Itu mah hanya sekedar hanya setan yang ngomong itu malah. Hati yang paling dalamnya pengen pesantren. Ini lagi kena ujian. Nanti juga kasih minum. Jangan sekali kasih minum. Ini mah datang ke saya, lah sudah sama pakai cuma sekali. Wow. Sa'i itu pembelajaran buat kita. Kalau mau usaha itu 7 kali. Sofa marwah. Minta aja baru sekali berputus asa. Nah, gak bisa 7 kali paling tidak. Tapi kan belum ada paling santri sampai 7 kali. Baru 2 kali terijabah, alhamdulillah. Tapi ada yang sekali sudah dikeluarin, harus sabar. Ya Bu ya, Nabi Ibrahim minta anak, padahal kekasih Allah. Ini bisa sampai dia sepuh baru dikasih anak. Kata Allah, kekasihku, nanti ada saatnya yang tepat untuk saya ijabah. Itu begitu juga permohonan kita. Nah, oleh karena itu ibu-ibu kalau anaknya nangis-nangis, jangan putus asa.
datangin ke kiai, datangin ke orang pintar, datangin kemana-mana, minta air. Air itu bukan letak saja, tapi air itu juga keselamatan, air itu juga mudah belajar dan lain-lain. Air doain, dimohon maaf. Ini belum didoain, biasa. Tapi kalau sudah didoain, silakan dicek di laboratorium. Pak Zulkifli Anwar pernah ngecek air doa itu, masya Allah, warnanya dan khasiatnya sudah luar biasa, masya Allah. Tapi air mau dibacain Bismillah bisa. Ini nggak ada khasiatnya, tapi kalau sudah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Harus khasiatnya luar biasa. Ibu konsultasi, Pak Yai anak saya begini-begini, Pak Yai anak saya begini-begini. Ada yang dekatnya itu sama bapak, sama ibu, ada dekatnya sama kita. Makanya kita harus kerjasama. Bagaimana cara mengatasinya? Ya biar jangan bersalsa. Yang ketiga, undangan pesantren hadirin. Seperti sekarang, saya apresiasi yang datang sekarang. Ih, bapak-bapak ini sibuk, siapa yang nggak sibuk? Sibuk sudah yakin ada kerjaan yang ditinggalin, ada sesuatu yang ditinggalin, yakin. Tetapi untuk anak, kenapa seperti itu? Survei membuktikan ada anak yang berhenti gara-gara orang tuanya nggak datang, nangis malam-malam. Kenapa? Bapak nggak datang. Diledekin lagi sama temennya, anak tiri ya kamu ya, kan sedih. Udah lagi sedih, ya namanya anak-anak banyak Pak, mohon maaf. Orang kita aja kadang-kadang ibu-ibu ngomong ibu apalagi sekian santri, masya Allah. Nah, melihat ibu-ibu yang datang makan di sahur, canda-canda, dia begini aja. Tuh. Makanya akhirnya apa? Setelah anaknya main berhenti, nyesel gara-gara kerjaan. Prinsip yang selanjutnya, kalau belum bayaran, konsultasi sama bendahara. Karena kita kan kadang ada naik turun ya rezeki itu kan. Nah, pondok usul ini masih bijak. Ada pondok yang mohon maaf, sekarang ini ada yang 5 bulan belum bayar. Makanya bapak ngatur uang ini Pak, enak kalau memang kumpul semua. Istri saya itu kalau habis pertemuan begini kadang-kadang kumpul uang ini bayar Agustusan, padahal enak pagi-pagi sama guru langsung. Tapi ini 1, 2 sampai tanggal 20 baru, ya Allah. Makanya tolonglah Pak, kalau bapak kan cuma 1 juta, nah kita kalau memang ada 30 juta, kalau memang 300 orang 300 juta, nalangin dari mana? Tapi beras harus kita. Ada yang kasih saran, Pak Kiai kasih kupon saja Pak Kiai, kasih kupon aja, yang nggak bayar kasih kupon, anaknya nggak makan. Lemes, iya resikonya. Udah wartawan, makanya mohon banyak hal-hal yang saya nggak bijaki, nggak tabayunkan ke bapak-bapak. Makanya Gontor mah nggak pernah ditabayunkan begini. Ikuti sistem pesantren, jangan obok-obok sistem pesantren. Nanti ketahuannya kalau sudah lulus baru akan tahu di mana perahu ini akan dibawa. Begitu. Makanya kita pada waktu itu, Abi anak saya dihukum. Kenapa? Memberikan nasi dari luar. Nah, Abi nggak tahu. Kalau kita, tapi kita juga nggak semua Pak disiplin ditabayunkan. Tolong ikuti saja, karena ini dampaknya baik untuk anak-anak. Anak kita sekarang ini ada yang di Mekah, ada yang di Al-Azhar, Maroko, Sudan dan lain-lain. Itu semua karena orang tuanya juga sampai dari sini-sini. Ya. Oleh karena itu, ini tugas orang tua tadi itu saja. Apresiasi yang sebaik-baiknya, ya Allah telah hadir pada kesempatan itu. Mudah-mudahan. Kemudian sekilas sekarang namanya perkenalan ya Pak ya. Jadi tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Saya Arafiq ini lahir di sini, lahir di Desa Belambangan. Kemudian
ibu juga, bapak juga lahir di sini, kakek yang dari Banten. Nah gitu. Kemudian Ustaz Rafiq ini NU apa Muhammadiyah, kita semua Islam. Usuluddin ini di atas semua orang, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tidak PKS, tidak Nasdem. Bupati tahu kalau Ustaz Rafiq datang ke sini hanya minta doa, nggak pernah ngajak, dukung saya, karena tahu Usuluddin itu di atas semua orang. Gitu. Kenapa? Saya ingin anak santri saya nggak terkotak-kotak. Nanti dengan wawasannya, pengetahuannya, pengalamannya akan menjadi bijak. Kalau Muhammadiyah pilihannya, kalau NU pilihannya. Tapi nggak usah di sini terlalu ini NU tidak, ya. Partai juga nggak gitu. Usuluddin kalau saya ditawarin wakil bupati Lampung Selatan ini, ditawarin macam-macam ujian ini. Tapi saya istiqomah di Usuluddin, dan saya tidak berpartai. Organisasi saya ada yang ngajakin NU, ada yang ngajakin Muhammadiyah. Nah, saya ketua forum pondok pesantren netral, wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia netral, semuanya enggak ini. Kemudian pun saya tahun 2 pesantren saya Darul Qolam. Setelah Darul Qolam saya mengabdikan di pesantren Latansa. Setelah dari Latansa S1-nya sekolah di sana di Latansa Masyiro, S2-nya itu di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, S3-nya itu di Universitas Islam Negeri UIN Bandar Lampung, angkatan pertama. 2001 mendirikan pesantren namanya Pesantren Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin. Kenapa terpadu? Karena tipologi pesantren ada dua, ada modern, ada salafi, ada kombinasi. Bahasa kerennya terpadu. Saya pernah di salafi, pernah juga di modern. Dua-duanya punya kelebihan. Saya inginkan kelebihan itu ada di Usuluddin. Ada kitab kudinya, ada ketawaduannya, ada puasanya, ada zikirnya. Oleh karena itu hari ini saya ingin memberikan ijazah sama ibu-ibu. Amalin ya Bu ya. Ini dalam rangka supaya anak kita ini kuat menghadapi ujian. Amin. Mudah-mudahan kita ini diberikan rezeki, nggak ada masalah bayaran. Amin. Amalkan amalan ini satu untuk mendatangkan rezeki. Suatu saat nanti itu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam kehancuran, alam kebangkitan dikumpulkan pada masa alam hisab, alam mizan. Nah nanti ada di mizan, kita ditimbang. Nah amalan ini berat sekali walaupun sedikit. Masya Allah. Jadi saya bacakan saja. Satu, berat dalam timbangan, sebaik-baiknya ucapan Allah, perkataan yang paling mulia, dosa kita akan diampuni sebanyak bulan. Ini hadis, nggak usah dibacakan hadisnya panjang. Kemudian kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia akan mendatangi kita insya Allah. Zikir yang terbaik, Allah datangkan rezeki buat kita, terutama rezeki anak soleh, ya soleh. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu yang lengkapnya. Kalau mau subhanallah wa bihamdi boleh, silakan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Allah subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim boleh. Tapi lengkapnya tadi. Amalkan dari sehari semalam 100 kali, jangan lebih. Jangan kurang, lebih boleh. Habis subuh bagus. Baik Ibu, nanti saya akan bahasakan. Saya akan memberikan ijazah kepada wali santri. Nanti tolong jawab kobil tuh ya, barang-barang ya, supaya berkah. Hari ini tanggal 3 Agustus saya memberikan amalan kepada wali santri. Mudah-mudahan berkah amalan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah baik. Mau diamalkan baik, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan kebaikan. Karena usaha dan doa. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah akan memberikan pertolongan kalau kita usaha dan doa. Doanya tadi baca terus. Kenapa gitu? Karena wali santri, Pak Yai minta amalan Pak Yai supaya anak saya. Nah, sekaligus saja pada kesempatan ini. Dan yang tidak hadir nggak bisa memberikan amalan ini. Ibu tidak bisa memberikan karena harus dari saya. Ya, ini ijazah itu perlu berkah nanti. Jadi, oh yang tidak hadir tidak bisa.
tidak bisa. Makanya ini berkah hadir, amalkan, yakin, Masya Allah. Kembali ke masalah tadi ya Bu, masalah bayaran tadi itu, tolong betul, mudah-mudahan, karena tadi Bu, ada yang bilang begini, saya tak bayangkan saja, bayar kok mahal ya, nggak, kadang-kadang nggak melihat yang lain di Darul di mana-mana. Kita 1 juta dibagi 30 hari, 30 hari cuma 33.000, 33.000 itu salah 1 hari, include di dalamnya makan 3 kali, laundry, cuci, udah itu SPP untuk guru dan pendidikan lainnya, kursus apa dan lain-lain, pokoknya asrama lah, teknik, semua sudah. Hanya 33. Kalau dihitung-hitung makan saja, mohon maaf, saya kemarin bawa jamaah, bawa anak-anak kelas 5 studi banding, beli nasi berapa? Nambah nasi 7.000 lah. Di Padang saya makan di RSCM yang 40.000, kurang 37. Makan di rumah makan Joko Widodo kemarin 25.000. Ya cuma nasi cuma itu. Ya saya pikir rumah makan Joko Widodo ini, rumah makan Joko Widodo langsung ke sono 25.000 murah, alhamdulillah. Tapi mohon maaf, lauknya tuh, ini kalau hitung-hitungan 10.000 sekali makan, 10 kali 3, 30 makannya habis, betul? Lah masih mahal juga lah. Kadang-kadang kita parkirin mobil aja di Ramayana, kemudian itu 1 jam 2 jam 5.000, kadang-kadang 7.000, pernah juga 10.000 karena anak main-main lama. Parkirin mobil mah benda mati, betul. Lagi kita parkirin anak yang sifatnya itu kadang-kadang, mohon maaf, cicilan, ada yang macam-macam. Kalau nggak sabar-sabar Bu, lah ibu aja kadang-kadang marah sama anak itu, isi ini kurang ajar, kita ada kurang ajar itu. Diusulin nggak ada anak santri kita yang mukul, kita keluarkan. Kalau orang tuanya nggak nerima, tapi kalau orang tuanya jangan Pak Yai, sudahlah, hilang mungkin nggak apa-apa, udah perjanjian, gitu. Luar biasa. Jadi nggak ada kita mukul-mukul di sini. Rahmatan lil alamin yang saya ajarkan, bagaimana kita ini saling menyayangi, karena suatu saat kita ini anak santri kita ada yang jadi bupati. Kalau kamu baik, nanti kamu tolong sama adik kita nanti itu. Tapi kalau jahat nggak bisa, percaya, udah itu dokter kita. Nah, kalau masih mahal juga bayaran, niatkan sodako, jangan niat bayar kayak di hotel, sedekah. Saudara, ini sedekah bulan Agustus saya, nggak apa-apa, sedekah bulanan itu bahasanya. Bedakan sedekah yang lain dengan sedekah, karena kita juga lagi ngebangun Masjid Putri. Kalau mau sedekah, ya silahkan. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, Allah bangunkan di surga. Silahkan ibu kalau masuk surga, biar cepat nih Masjid Putrinya ya. Tapi kalau sedekah bulanan tadi, sedekah bulanan, nah sudah. Kalau ibu sedekah, guru-guru sedekah, Masya Allah, Allah berkahi. Baik, kembali masalah tadi, Usuluddin itu fondasi agama. Kita ajarkan anak-anak fondasi-fondasinya, dasar-dasarnya. Nanti kelak jadi apapun, TNI, dokter, dan lain, kuat agamanya. Sudah itu. Kemudian jenjang pendidik tujuannya menjadi mencetak generasi baik umat, beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlakul karimah, ada di Rasul. Bagaimana berketerampilan, bagaimana santri ini sukses bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Berkah. Kemudian jenjang pendidikannya ada TK, MI, MTS, MA yang belum ada perguruan tinggi. Ijazah ada ijazah negara, artinya kemanapun bisa ya Bu ya. Kita ini bisa, mau lanjutin kemana aja bisa, karena ada ijazah negara, ada ijazah pesantren, ada ijazah amaliyah tadris, ada ijazah menghafal Al-Quran, ada ijazah TOEFL bahasa Inggris, ada ijazah multimedia. Multimedia itu
nanti ada keterampilan komputer, ada keterampilan bagaimana memberdayakan ini, itu ijazahnya negara. Jadi BLK kita itu nanti tunjukkan ini udah keren, ijazah negara, bukan ijazah pesantren. Kepala latihan kerjanya ya Pak, tuh, dan lain-lain. Kemudian ekskul kita lengkap. Sekarang ada memanah, berenang, kemudian yang lain-lain lengkap. Mulai ekskul kita ini mulai futsalnya, kemudian bulu tangkis udah olahraga lengkap. Ada yang istilahnya kaligrafinya, tilawahnya, tahfidnya, mau apa lengkap. Guru-guru kita datangin yang terbaik. Yang Polri tadi itu terbaik di Banten, yang putrinya bahasa dan tahfidz dan lain-lain. Life skill, keterampilan hidup. Anak Usuluddin itu energik. Makanya mohon maaf, kelas 6 kemarin itu diminta di Banten. Loh, kenapa di Banten? Antum kan banyak pesantren di Banten, anak Usuluddin mau kerja. Kenapa? Saya doktrin anak-anak di sini, Usuluddin pendidikan dan ibadah. Bisa membersihkan pondok ini orang, saya bayar. Tapi bukan itu nilainya. Supaya anak-anak terbiasa membersihkan pondok. Di rumahnya juga sudah terbiasa. Itu yang kita inginkan. Membuat panggung gembira, bukan orang lain, anak-anak. Kaligrafinya, melukisnya, mendekorasinya, semuanya. Usuluddin adalah pendidikan. Makanya jangan marah pada santri kalau anaknya lagi babat, lagi nyemil. Itu pendidikannya. Jangan marah pada santri kalau anaknya lagi bikin roti. Bikin roti ya Bu ya. Nah itu insya Allah pendidikan itu semua. Kemudian ada moto-moto pesantren, warnailah jangan terwarnai, kesal dan lain-lain, di atas semua golongan dan lain-lain. Nanti di bukunya ada itu. Kemudian nilai yang saya tanamkan di pesantren itu, saya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Doktrin bagaimana anak-anak itu jangan sampai letoy dengan waktu. Sucikan hati, pikiran, perkataan dan perbuatan anak saya. Jangan sampai ghibah, fitnah dan lain-lain. Kita ajarkan begitu. Tangan jangan mencuri, kaki ini jangan semua. Harus betul-betul suci hati, pikiran, perkataan dan perbuatan. Hati harus bersih. Itu doktrin kita. Apalagi yang kita tanamkan nilai-nilai Usuluddin. Jaga ukhuwah, jangan berantem. Gapai potensi, raih prestasi. Ayo nak, kamu ini punya prestasi. Jangan putus asa, jangan minder. Belakang gunung pun kalau diasakan tajam dan lain-lain. Kemudian berbuatlah dengan akhlak. Nilai anak tinggi, tapi kalau akhlak di sini nggak akan lulus. Tidak akan pernah naik kelas kalau berakhlak. Kalau tidak akhlak. Makanya guru-guru ini ada yang kecil, tetapi tidak pernah dilawan dengan anak-anak kita. Selalu tampang. Anak kelas 5 cium tangan dengan anak kelas 6, hormat dan lain-lain. Kalau ada yang enggak, itu oknum saja. Yang namanya jangan anak banyak, anak 3 aja macam-macam sifatnya. Tapi itulah didikan kita. Kemudian bertahala bil akhlaqi wal ilmi wal istiqamah. Berbuat dengan akhlak, ilmu, ikhlas, kita tanamkan keikhlasan. Guru-guru ini ada yang melamar di Usuluddin. Kalau berapa gajinya, saya cek, mohon maaf, Anda keluar. Kalau sudah tanya masalah gaji, sudah. Karena dengan keikhlasan, bukan saja di dunia dibahas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak di pondok akan diberikan dari mana? Ini buktinya. Perjuangan 9 tahun mengabdikan di Latansa, berkah itu. Enggak pernah menerima gaji, tapi gajinya dari Wali Santri, gajinya dari Pemda, gajinya dari Pak Kiai. Ini berprofit, alhamdulillah, masya Allah. Udah itu, kita sudah tanamkan itu. Sabar, saya tanamkan juga nilai kesabaran di pondok. Ikhlas, iman dan takwa dan lain-lain. Sekali lagi Usuluddin tidak mengajarkan masalah radikalisme, terorisme, tidak ada. Jadi kalau jangan masuk Usuluddin, santrinya galak-galak, oknum. Orang yang nggak senang membesar-besarkan. Percayalah, silaturahmi dengan Usuluddin. Ini kenapa saya sampaikan begitu? Ya, minal jinnati wan nas, setan itu di mana-mana. Dihadang di kalian, jangan masuk Usuluddin. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, prestasi Usuluddin, masya Allah, kebanggaan yang luar biasa. Ada ratusan piala di sana.
Dulu waktu pertama berdiri, kita mampu mengalahkan pondok di Banten dengan syahrul Quran. Kita kasih motivasi dengan bahkan mohon maaf, guru-guru dan santri berbuat bekerja, kita pernah dinobatkan pesantren terbaik, pesantren teladan, dihadiahi berangkat ke Jepang, umroh 2 orang, uang 100 juta. Padahal kita nggak berharap begitu, hanya bekerja. Saya sampaikan, kenapa nggak pondok itu? Kan pondoknya bagus, bukan saja prasarana, bukan saja sarana Pak Yai, tetapi 11 item yang menentukannya, termasuk kemanfaatan pondok dengan masyarakatnya. Usuluddin, kalau ada drum band, ikhlas karena Allah, enggak kayak wali santri ini. Kalau betul-betul mau undang kita, undang. Apa yang nggak ada di Usuluddin? Oriknya, ceramahnya. Apa yang tidak ada di Usuluddin? Selawatnya, drum bandnya, semua ada. Ini maka kadang-kadang saya diundang sama wali santri lagi dangdut. Ya, itu. Kok guru-guru Pak Kiai? Nggak paham. Itu pakainya ketat begitu. Saya nonton begitu, Pak Kiai kasih tuh. Nggak enak juga. Nah, Bu, kalau yang hadir itu nonton goyang-goyang begitu, maksiat, dosanya sama sohibul bayar. Bagaimana anak kita pernikahannya mawaddah sakinah lawan tonton yang begitu? Coba panggil anak santri ceramah, dai cilik dari pesantren Usuluddin. Usuluddin ini juara nasional dainya. Ada kelompok khusus di Usuluddin, ada dai, ada bahasa dan lain-lain. Usuluddin ikut nggak? Ikut nggak ada terus saya. Nah, sudah ditakuti. Oh, silakan. Kenapa? Mau sholat ceramah, mau ini ceramah, mental. Pengajian bulanan tampilin semua santri bergilir supaya mental itu. Kita bidik seperti itu. Karena banyak yang pintar tapi kalau ngomong nggak bisa. Itu saya paham. Kemudian prestasinya ada tubuhnya. Di pesantren Usuluddin itu alhamdulillah yang punya tubuh saya Lampung ini, alhamdulillah. Prestasi-prestasinya tidak alhamdulillah. Ibu bisa foto. Kalau apa itu yang menara Eiffel itu di mana? Di Paris. Kalau Paris ada menara Eiffel-nya. Kalau Malaysia ada apa? Menara kembarnya. Kalau Indonesia ada Monasnya. Kalau Usuluddin ada tubuh pesantren. Selfie ya. Kemudian lulusan kita ada yang dalam negeri, luar negeri. Pokoknya anak Usuluddin nggak ada ceritanya itu nganggur. Kalau nganggur datang ke Usuluddin, banyak pekerjaan, banyak pondok yang membutuhkan tenaga Usuluddin. Usuluddin punya wakaf di Bengkulu, di Lampung Tengah, masih kosong, 40 hektar. Ada orang baik yang menyumbang ke Usuluddin. Jadi siapa yang garap? Ya udah santri-santri kita lah yang mohon maaf tadi itu yang nganggur itu. Kalau tanamin pisang aja berapa itu nanti, insya Allah luar biasa. Kemudian yang lain ada tabungan santri. Tabungan santri kita ini simpan pinjam. Kalau anak santri lebih uang simpan. Kalau yang nggak orang tuanya itu mohon maaf belum sempat bisa pinjam. Ini dalam rangka supaya tidak kehilangan dan juga jangan sampai Bu, mohon maaf. Makanya kalau ibu itu kalau bisa disiplin bayar uang SPP tanggal 5 tepat, jajan tepat. Karena sedih orang lain makan, kenapa nggak kantin? Ibu belum ngirim uang. Tanya begitu nangis. Dalam maknanya kalau diceritain sedih, kalau dia bicara pasti ngomong panjang itu. Karena kita buru-buru, kenapa? Ibu belum datang ya. Nangis tuh kan. Sedih. Orang lain makan gitu lambat. Bapak ibunya. Oh iya juga nih, pasti. Kalau ada permasalahan keluarga, jangan diceritain sama anak. Bu, nak, bapak kamu selingkuh, nak. Langsung. Kenapa, nak? Bapak selingkuh. Akhirnya nggak masuk kelas sakit. 3 hari, 4 hari pengen berhenti akhirnya. Gara-gara ibu udah selingkuh mau urusin sendiri aja dengan anak-anak.
ibu doakan tolong supaya cintanya rukun, aman, damai, sakinah, mawaddah, warahmah selalu sampai kamu sukses masih hidup semua. Amin. Doain, doa anak soleh itu mustajab. Ya, ibu rasa, nah, wah cerita macam-macam. Kamu anak kepikiran. Tuh, ya bu ya, orang ini, awas nih, ini mau sedikit cerita. Nah, kalau ada undangan, anak yang sering berhenti itu sering pulang. Nah, mau pulang nggak? Ada nikahan itu, siapa yang nikah? Bapak kamu nikah lagi? Berbok. Ya, janganlah, istiqomah. Ada pondok anak saya itu, Pak Yai nggak bisa. Oh, fotonya, saudara kandung saja nggak bisa pulang anak saya. Bayangin, Usuluddin kalau saudara kandung bolehlah, kalau foto nggak lengkap kan nggak enak juga. Ya mana ini lagi pesantren, saya boleh silakan. Tapi kalau tetangga nikah nggak usah pulang lah. Jadi mau tetangga nikah pulang. Nah, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, berapa jam sehari? Mending bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, kalau nggak ikut pusing. Paham dong? Yang lain pahimna, dia Doroba Muhammadu al-Kalba. Al-Kalba maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbi fathah dhamira fi akhiri. Biasa tahu ada fi'il ada fa'il. Lah dia nggak belajar fi'il fa'ilnya karena pulang tadi itu tetangga nikah tadi. Akhirnya pas stres. Kayak berhenti aja, kenapa? Gak enak makannya. Bukan gak enak makannya, belajarnya gak mampu. Bukan otaknya gak mampu, pulang terus. Tuh, makanya tolong jangan sampai dia jangan pulang terus. Ini mohon maaf, anaknya yang gak mau pulang, ibunya nangis-nangis. Bener, gak usah tunjukin orangnya ada deh. Masa anaknya gak mau pulang? Pak Yai, istri saya nangis, Pak Yai, saya takut sama istri kalau sudah begini. Wah, takut sama istri, emang harimau istri ini. Tuh kan, jadi kadang-kadang sudah ada waktu. Terus wartel, ada wartel, tapi wartel itu untuk yang penting-penting saja, jangan untuk pacaran, untuk apa. Bahkan mohon maaf, HP itu saya sudah stressingkan. Kalian nggak boleh ibu datang, bapak datang pegang HP. Kalau pegang HP kena pasal. Kenapa? Orang yang dicintainya hadir kok. Orang yang paling dicintainya ada. Nah, HP siapa coba? Betul? Lawan bapak ibunya ada. Orang yang pacar. Apakah pacar lebih penting dari bapak ibu? Kalau perlu, nah dengerin nih. Kalau memang bapakmu datang, nah setor ayat Al-Quran. Setor. Nih, kayak sekarang nih, coba Abi pengen betul nih, anak Abinya nih. Ini senang kok, pokoknya mohon maaf. Sekarang ini dimanapun pesantrennya, apalagi di Usuluddin, berkah insya Allah. Berkah. Sekarang ini mohon maaf ya, kalau di pesantren agama, kalau di luar HP, betul? Nah, jangan main HP. Lah ibunya main HP. Nah, jangan nonton TV terus. Lah ibunya lagi dangdut Inul. Bagaimana? Makanya TV itu kadang-kadang mohon maaf ganggu. Makanya TV saya yang sebelah sini saya jual. Saya beli lagi yang 30. Biar enak nonton. Baik. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beasiswa Bank Ahlul Mahad digratiskan. Ya, ada beasiswa anak guru, ada beasiswa anak yatim, tadi sudah dibacain. Ya, tapi harus diselesaikan dulu, karena anak yatim kita dulu membiayai, tapi akhirnya Pak berhenti di tengah jalan. Sekarang ada komitmen dengan kita, mau cetak aja di orang, kalau nggak mau nggak usah. Kemudian terus ada KMT, Komite Mahkamah Taubah, ada infak 1000. Komite itu kalau ibu mau nanya anak kita ini salah apa prestasinya, di Komite Mahkamah Taubah ada infak 1000. Ini infak bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau ada sholawat itu insya Allah
jadikan gedung 1000, saung ABC, uang 1000 kalau dikumpulin, berkah insya Allah. Tercipta gedung 1000A, 1000B, saung A, saung B, saung C. Itu adalah sedekah dari bapak-bapak, ibu-ibu. Fasilitas pesantren, BLK, blok-blok, greenhouse, lain-lain, alhamdulillah. Unit usaha, ada Mr. Aru Rofi, Mr. Aru, ada toko roti ya, Laroiba itu toko rontokan apapun. Ada Malabis, toko pakaian, kualitas juga bisa diuji. Ada toko emas, ada biovlog, ada greenhouse, ada sabun. Nih, sabun 3-in-1. Jadi kalau kita jalan-jalan, nggak perlu bawa sampo, nggak perlu menggunakan cuci muka, nggak perlu menggunakan sabun, cukup ini sudah semuanya. Satu bawa, proporsi. Jadi iklan, yang sabun bagi-bagi ya komisi. Ada di Usuluri punya produksi budidaya madu, cetak sendiri. Kadang-kadang ada wali santri ngasih, ini asli apa enggak ya, asli apa enggak ya. Nah udah cetak sendiri aja, budidaya sendiri. Ibu-ibu biar kuat bapaknya nih, ayo. Nih kuat apa kata? Ini roti murah meriah, masya Allah 1000, 10.003. Ini masya Allah paling suka. Tisu, enggak ini. Udah habis ya. Nah, soalnya kalau sedikit pajak begini kalau nggak disampaikan nanti, dibayar pajak nggak disampaikan. Sudah ya Bu. Baik. Kemudian yang selanjutnya pada akhirnya tadi undanglah kami ya Bu ya, insya Allah dengan siapa lagi yang mau siapkan Usuluri kalau nggak wali santri? Kan wali santri udah keluarga besar. Doa saya itu selalu, ya Allah wali santri berkah, ya Allah alumni, ya Allah semua. Masa ibu nggak doain pesantren? Ya bantu pesantren. Kalau nggak ada uang paling tidak siarnya. Ya undang kita semua, anak-anak santri lengkap semua. Mau ngapal apa misalnya, mau suruh ngapal apa saja silahkan tampilin kan, biar dia lain tertarik. Kemudian kita ada MI di sini, berkah MI kita, anak kita ada dari MI, SMA, berapa tahun di sini, masya Allah, berkah tempat di Usuluri, insya Allah berkahi. Kenapa? Didoakan sama anak santri Usuluri, ya Allah mudah-mudahan anak santri MI dan semuanya berkah, sukses kan, kecipratan tuh MI itu, masya Allah. Sebulan cuma 100.000 bayarnya, tapi sampai full day, sampai sore, ngapal Quran dan lain-lain kan, masya Allah. 100.000 mau beli sabunnya habis kan, sebulan cuma 100.000 MI kita di sini ya. Kemudian untuk dalam rangka kualitas tadi itu kita ada kelompok-kelompok khusus, semua wajib muadharah tapi ada kelompok khusus yakinnya bahasa juga lain-lain. Kemudian baik, ini saja yang kami sampaikan. Yang lain-lain yang belum bisa komunikasi dengan saya, kalau saya habiskan nanti gak ada yang datang ke saya. Udah lengkap lah, gak mau datang ke Pak Kiai. Ada yang beberapa yang belum saya jelasin, mudah-mudahan ada yang bisa datang ke saya. Assalamualaikum Pak Kiai, saya ada yang belum paham. Nah kan, alhamdulillah. Kalau dijelasin mantap semua habis, waktu habis, dan juga nanti gak ada yang nanya ke saya. Nah, sekali lagi, pada akhirnya mohon doa. Mudah-mudahan santri kita santri yang soleh-soleh sukses bermanfaat. Amin. Mohon doa untuk Usuluri, mudah-mudahan Usuluri ma'adan amin dan mutmainan thayyiban mubarakan manafin. Amin. Mudah-mudahan Usuluri berkah, bermanfaat, berkuantitas, berkualitas. Insyaallah santrinya tambah banyak tapi berkualitas juga. Allah berkahi insyaallah. Amin. Kemudian mohon maaf, tujuan kita silaturahmi di sini. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf sekali. Silaturahmi itu panjang, rezeki kita insya Allah, luas rezeki kita insya Allah, panjang umur kita insya Allah luar biasa. Layak jannah khatir, orang yang memutuskan saling jalan silaturahmi itu tidak akan masuk surga. Hadis. Kemudian yang pada akhirnya mohon maaf, sudah mohon doa, sudah mohon saran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu cinta dengan Usuluri, ya bantu Usuluri dengan uang. Kalau nggak bisa dengan uang, dengan pemikiran. Pak Yai ada bantuan di Jakarta, tolong Pak Yai kejar. Nah, alhamdulillah Pak Yai itu ada kayu-kayu di rumah itu Pak Yai untuk kayu bakar di dapur. Alhamdulillah Pak Yai, kebetulan saya ini
genteng-genteng saya mau ganti yang baru, gentengnya yang lama masih bagus, untuk Pak Kiai saja, alhamdulillah. Ya, kalau enggak dengan saran pemikiran-pemikiran, kasih kertas. Nih panitia sudah kasih kertas sama wali santri, sarannya apa dan lain-lain masukin. Ya, kasih sama pengasuhan. Nanti kalau kita diskusikan masukan-masukan daripada wali santri, insya Allah masukan wali santri yang berkah, insya Allah. Amin. Ya, kita ingin maksimal berbuat sebenarnya, tapi ya kondisinya terus kita mencoba untuk meningkatkan kualitas. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah yakin-yakinnya terus istiqomah. Jangankan kita semua, saya pribadi juga mohon maaf, ujiannya luar biasa. Kebaikan-kebaikan ini masya Allah. Oleh karena itu jangan kalah dengan setan, dengan orang-orang yang tidak suka. Kita terus melangkah dengan baik sehingga anak kita menjadi anak orang yang sukses. Amin. Ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.